Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gregorius Krisiagung Pambudi, ahli media kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 golongan 2 angkatan 8 NDH 04. Saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan sistem merit yang merupakan tugas 1 agenda ketiga. Pengertian sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status, pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun manfaat sistem merit bagi instansi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. 2. Dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. 3. Instansi pemerintah mendapatkan sumber daya manusia yang berintegritas untuk mencapai visi dan misinya, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. 5. Kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia di kepemerintahan. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai. Sebelum melakukan penerimaan pegawai, pemerintah melakukan analisis kebutuhan di setiap instansi dengan menganalisis beban kerja agar jumlah pegawai terpenuhi dan seimbang. Kemudian, kedua, pegawai ASN terpilih sebelum diterima sebagai pegawai di lingkungan pemerintah, para pelamar melakukan ujian seleksi yang diadakan oleh pemerintah guna menyeleksi calon pegawai yang bermutu. 3. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Setelah didapatkan calon pegawai, dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk membentuk karakter pegawai kepemerintahan yang sesuai dengan visi misi kepemerintahan. Setelah selesai dilakukan pembinaan dan pelatihan, maka pegawai ditempatkan sesuai dengan formasi yang dilamarnya. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi sebagai wujud pengakuan. Pengangkatan dan jabatan dalam aparatur sipil negara diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Yang pertama, ada Komisi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Kemudian, yang kedua, ada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberikan bimbingan pertimbangan pada
proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Demikian presentasi dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua.